Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku akan membagikan pendapat mengenai resesi di tahun 2023. Apakah akan terjadi resesi di 2023 ini? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana upaya pemerintah dan sikap kita sebagai masyarakat? Nah, sebelum itu, apa sih resesi ekonomi itu? Nah, menurut pemahaman saya, resesi ekonomi adalah kondisi perekonomian suatu negara yang mengalami penurunan secara berturut-turut. Beberapa hal yang bisa dijadikan indikator suatu negara itu mengalami resesi yaitu dari gross domestic produknya yang negatif, tingkat pengangguran yang tinggi, nilai tukarnya yang rendah, dan bisa juga diakibatkan oleh inflasi dan deflasi. Untuk masalah resesi ekonomi sebenarnya bisa dikatakan hal yang kompleks karena melibatkan banyak sektor. Tapi bisa saja resesi juga tidak terjadi karena Indonesia adalah negara yang religions. Artinya kalau misalnya dia bangun sebenarnya paling kuat dan cepat. Ekonomi kita adalah ekonomi dunia yang bisa konsekutif bertumbuh terus karena banyak kuarter. Pak Jokowi pernah bilang kuarter ke depan bisa bertumbuh lagi. Ini karena beberapa hal, yaitu pajak 10% dan 11%, contohnya pajak rokok, kripto, dan lain-lain. Itu adalah strategi untuk memperkuat APBN dan bahkan sampai sekarang subsidi Indonesia tetap kuat karena decisionnya udah di-planning dari lama. Indonesia udah siapin dari adanya International Rice Institute. Pangan kita aman gara-gara itu, dan Indonesia basically diuntungkan oleh komoditas di saat semua negara krisis komoditas, tapi Indonesia tidak. Tapi di balik statement-statement seperti itu, Pak Presiden bilang kita harus tetap berhati-hati, selalu waspada, karena badannya kita gak ada yang tahu, gak ada expert ekonomi dunia yang bisa manusia tahu, karena mau sehebat atau seberkembang apapun suatu negara, tidak menutup kemungkinan negara itu mengalami resesi ekonomi, contohnya di Eropa, karena di sana mengalami inflasi, di mana harga makin naik dan energi makin mahal. Untuk itu kita harus tetap waspada dan berhati-hati. Nah, bagaimana peran pemerintah yang harus dilakukan ketika resesi itu terjadi? Menurut pendapat saya, peran pemerintah yang harus dilakukan yaitu menentukan kebijakan-kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Contoh dari kebijakan moneter itu sendiri yang tepat dilakukan jika perekonomian mengalami resesi atau depresi, yaitu kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy. Kebijakan ini dilakukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, antara lain dengan menambah jumlah uang yang beredar. Sedangkan kebijakan fiskal yaitu ketika suatu perekonomian mengalami kondisi resesi, pemerintah perlu melakukan kebijakan fiskal ekspansif dengan menurunkan tingkat pajak atau meningkatkan pengeluaran pemerintah. Apa saja yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan resesi ekonomi ini? Jangan sampai kita terdampak dengan resesi tersebut. Setiap orang itu memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda, tapi menurut pandangan dan pendapat saya,
kita harus memegang 5 prinsip ini. Apa aja yang perlu dihadapi pada saat kita menghadapi krisis ekonomi ini? Yang pertama, cari pendapatan tambahan. Kita nggak akan pernah tahu kapan terjadinya krisis ekonomi yang begitu dalam di Indonesia. Tapi pada saat ini kita belum terlalu terdampak. Baiknya kita memiliki pendapatan tambahan karena bisa saja terdampak PHK atau sekedar pay cut atau potongan gaji dari perusahaan. Dan untuk pembisnis, mungkin bisnisnya mulai lesu, kita nggak akan pernah tahu. Makanya saran saya, pendapatan tambahan itu perlu banget dilakuin. Multiply income is must. Yang kedua, jangan boros. Hindari konsumsi yang berlebihan, terutama untuk kebutuhan sekunder dan juga tersier. Di kondisi resesi ini, baiknya kita memilih cash, baik itu berupa tabungan deposito atau membeli emas. Intinya, kita memiliki dana tunai yang bisa dipakai sewaktu-waktu. Yang ketiga, jangan ambil utang konsumtif dulu, seperti menggunakan pay later yang terlalu berlebihan ataupun menggunakan kredit card terlalu berlebihan. Dan apabila kamu memiliki utang konsumtif yang lumayan banyak nih, baiknya kamu upayakan untuk ditutup terlebih dahulu, pelan-pelan tapi dimulai dari sekarang. Dan yang keempat, mulai dari sekarang siapkan dana darurat. Jika belum punya, baiknya dari sekarang mulai berhenti konsumsi yang berlebihan dan mulai nabung untuk dana darurat. Yang terakhir, mulai dari sekarang kita orang awam nggak ada yang pernah tahu dan bisa memprediksi apakah kondisi ekonomi ini akan jatuh atau tidak. Tapi selagi kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis ekonomi, baiknya dilakukan dari sekarang. Jadi untuk kita sebagai masyarakat harus lebih tenang. Jangan takut karena di momen kayak gini kita gak boleh panik dan harus berpikir jernih. Daripada takut, lebih baik kita mempersiapkan diri seperti yang sudah saya jelaskan.